Masuk. Sini, jaga. Saya mau nanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa begini? Sakitnya kenapa? Boleh tahu? Boleh. Sakitnya kenapa? Sakitnya apa? Tolong bantu saya. Tolong bantu saya ya. Ya, tolong bantu saya. Ini sakit anak ini kenapa? Sakitnya karena dikirim atau memang anak ini salah? Apa anak ini salah? Pernah mengalami melakukan kesalahan? Iya, anak ini. Ayo, anak ini kenapa? Anak ini kenapa? Anak ini kenapa? Kamu bisa jawab nggak? Ya Mas Rojin, saya ngomong kamu baik-baik ya. Saya ngomong kamu baik-baik. Tolong ceritakan kenapa anak ini sampai begini sakitnya, atau anak ini bersalah? Hah? Sebentar. Ya, silakan. Siap ya. Kenapa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ayo, bantu saya. Ayo, kalau kamu Islam, kasihan orang ini, ayo bantu. Apa sebabnya anak ini sakit? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo tarik penyakit tarik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Muntahkan Mas, muntahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Mas Rojin, saya mau nanya baik-baik ya, biar kamu nggak tersisa ya. Kamu kan muslim ya? Muslim ya? Baik muslim, dengerin. Saya tidak menyakiti kamu, Saya tidak menyakiti kamu. Cuma saya mau nanya baik-baik sama kamu. Saya mau nanya kenapa anak ini ada penyakit seperti ini. Apakah anak ini salah, melakukan kesalahan atau apa? Tolong jelaskan. Apa sebabnya anak ini seperti ini? Apakah anak ini punya amal-amalan? Tidak. Apakah ini anak ini salah? Pernah melakukan sesuatu atau pernah merusak rumahmu? Atau apa? Atau anak ini memang ada yang mengirim? Iya. Mengirim? Iya. Ya, kenapa? Ada yang menyuruh. Yang nyuruh tetangga atau temennya atau yang lain? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik, dengerin. Kamu jangan marah. Kamu jangan dengerin ya. Saya akan mengkabarkan. Ya Allah, berikan ketenangan ya Allah pada jin ya Allah. Ya Allah, beri ketenangan ya Allah. Ketenangan ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Tenang. Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, beri ketenangan ya Allah. Tenang, kamu tenang. Istighfar dulu. Tenang. Kamu kan muslim. Dengerin. Allah, terus Jadi efeknya ke anak ini. Masya Allah. Efeknya ke anak ini. Masya Allah. Terus apa lagi? Benci sama ibunya atau bapaknya? Bapak ini. Wah, Allah. Bapak punya jimat nggak? Saya nanya serius. Punya jimat nggak di rumah? Nggak ada. Bapak ini punya jimat nggak? Sudah saya bakar waktu di Tegalalur semua. Oh, jadi bersama bakar. Ustadz Junaidi. Oh, Ustadz Junaidi guru saya. Guru saya. Udah dibakar. Sudah semua. Bapak dulu punya jimat apa, Pak? Apa itu ya? Saya dulu dikasih Semar Mesem sama beliau. Terus? Tapi saya sudah bakar semua bersama Ustadz Junaidi. Sudah semua. Saya dulu pernah bermimpi mendapatkan sebuah bambu. Bambu terus? Sama saya sudah buang. Terus? Ya. Apa lagi? Terus saya mau nanya, ini jin dari mana ini? Kamu dari mana? Kamu jin dari mana? Saya dari Kalimantan. Tujuannya apa? Saya ingin melindungi anak ini. Baik. Kamu dari Kalimantan, muslim kan? Muslim. Muslim ya, benar. Ingin melindungi orang anak ini.
Berarti kamu bukan nggak ada hubungan jin leluhur, nggak ada ya? Nggak ada. Oh jadi umur berapa? Umur berapa? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Kamu jin siapa? Harimau apa? Dari jin siapa? Jadi siapa kamu? Saya harimau. Harimau. Baik. Ratusan tahun. Baik. Dengerin. Sini. Tenang. Jangan. Anak ini akan sembuh. Ya. Anak ini akan sembuh. Sekarang dengerin. Ada Allah. Ya kamu musim kan? Saya musim. Sekarang kamu kasih sama orang ini ya. Sekarang dengan izin Allah, dengan kekuatan kamu dan ridhomu, dengan ikhlaskan kamu, ini tarik penyakitnya. Kalau memang ini penyakit non medis kiriman, dengan izin Allah kamu mohon kepada Allah ya supaya kamu didapat ridhonya. Tarik ini penyakit, saya bantu. Yuk tarik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. Tolong, ini berupa apa ini? Ini saya lihat ada macam-macam ini. Bismillah, ada buntelan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telur, Ustaz. Ah ya, ada barang-barang ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubi kalimatin minasyaitonir rajim. A'udzubi kalimatin minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu masih. Subhanallah, alhamdulillah. Tenang. Dia berobat medis pun tidak akan sembuh, Ustaz. Karena ini penyakit. Tolong saya, Ustaz. Allahu Akbar. Allah quwwata illa billahil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di rumah tidak ada. Dia hanya ada di badan. Oh, di belakang. Di belakang sini. Bantu di belakang. Putus. Allah Akbar. Allah, muntahkan. Gitu. Allah Akbar. Udah diputus nih. Alhamdulillah, udah putus. Masih ada, Ustaz. Ini sini udah putus talinya. Di mananya? Bismillah. Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallamika wa sallam. Ustaz, yang di sana menyerang, Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallamika wa sallam. Oh. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Oh. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Woi cepat tosem jabarin, woi cepat tosem. Alhamdulillah. Tidak lagi. Lihat.
Ini udah saya ambil, coba periksa lagi untuk mastiin lagi. Udah saya ambil, udah saya lemahin. Coba periksa lagi untuk memastikan, Bismillah. Allah, subhanallah, alhamdulillah, ini bukan buntelan Allah. Bismillah. Putuskan Allah. Izin Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Pastiin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dipagerin. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Batukan. Allah Akbar, batukan. Ustaz, untuk orang tuanya Ustaz. Ya, apa? Silakan. Harus rajin beribadah Ustaz. Rajin. Bapak harus rajin ibadah, Pak. Ya, mungkin selama ini Bapak jangan ibadah kali. Ingat ya. Tuh, harus. Agar anak ini tetap terlindungi Ustaz. Insyaallah. Untuk masalah rumah, ada anak ini Ustaz yang menjaganya. Ya. Setiap hari membaca Al-Quran Ustaz. Insyaallah. Anak ini anak Bapak rajin baca Al-Quran ya. Bapak juga harus sebagai orang tuanya. Bapak punya amanah apa, Pak? Bismillah. Bapak juga ada kodamnya nih. Bapak, saya minta maaf. Saya sudah mengganggu anak ini. Dan anak ini rajin beribadah Pak. Muntahkan. Tolong jaga Pak. Dikit. Bapak ini ada kodamnya? Tidak ada. Baik. Dulu Bapak punya kodamnya, tapi udah dibuang. Iya. Dulu punya memberi anak ini, tapi anak ini membuangnya. Bapak dari mana? Jimat-jimatnya dulu Pak? Dari ini aja, dari orang-orang gitu. Orang jangan ya, jika kalian terkasih apa-apa sama orang jangan ya. Baik, kamu mau keluar? Iya Ustaz. Ya, ucapkan salam. Ucapkan salam. Sekali lagi Bapak, saya minta maaf. Iya Pak, maafin Mas. Ya, saya maafin. Pak, sudah kemuntah. Anak ini akan sembuh Pak. Insyaallah. Allah yang menjamin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Astagfirullah. Saya dari laut Ustaz. Dari laut ya, baik. Dengerin, saya nggak nyakitin kamu. Saya niat untuk ngobati orang ini, anak ini. Sekarang kamu datang dari laut, tujuannya apa? Saya juga ingin melindungi anak. Oh, lindungi ini. Kamu dari bangsa jin apa? Saya Muslim Ustaz. Muslim ya. Kalau Muslim kenapa dibaca Al-Quran kamu ini kepanasan? Tidak tahu Ustaz. Nah sekarang duduk. Kamu jangan takut. Ikuti saya biar kamu nggak kebakar ya. Ikuti saya. Kamu mesti ikuti saya. Ini saya akan nolong kamu. Ya. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillah. Allah beri kekuatan ya Allah pada jin ini ya Allah, dan beri kesejukan ya Allah pada jin ya Allah. Tenang. Insya Allah setelah kamu bersandar kamu tidak akan ya. Kalau kamu memang tujuannya ingin membantu menyembuh orang ini karena Allah ya, insya Allah kamu tidak apa-apa ya. Ya kamu akan dapat pahala ya. Karena Allah ya, karena Allah. Baik, dengerin. Saya akan membantu anak ini juga. Yuk, kamu bantu sesuai dengan kemampuan kamu. Paham? Kalau ada jin kafir yang ingin menyerang anak ini atau keluarga kamu, urusan kamu yang tahu di dalam gaib kamu. Kalau dinyata saya. Silakan sesuai dengan kemampuan kamu berdoa kepada Allah. Karena Allah, bukan karena pamrih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli. Anak ini sudah kosong Ustaz. Sudah tidak ada apa-apa lagi Ustaz. Ya, saya akan menghancurkan ini, telur-telur ini. Telur-telur yang ada di ini telur berupa memang telur kecil ini. Telur putih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allah subhanallah. Allah maksudnya Jibril wa islamika wa islam syafir. Muntahin. Muntahkan. Allah. Allah subhanallah. Muntahkan. Telurnya dia semakin hancur di sana. Allah subhanallah. Allah maksudnya Jibril wa islamika wa islam. Dia akan sembuh Ustaz. Allah. Ustaz ada yang menyerang saya Ustaz. Dari mana? Bismillah. So, aki-aki. Alhamdulillah ini syamsi. Wih cepat masuk. Baik, kamu dari mana? Tidak perlu tahu. Enggak, dengerin. Kamu saya main ngomong baik-baik. Udah menyerang anak ini. Iya. Sebetulnya ini nggak punya dosa. Iya, betul. Kamu punya masalah sama orang tuanya. Betul. Iya. Kamu disuruh siapa? Teman atau tetangganya atau saudaranya? Disuruh siapa? Saudaranya. Saudara dia. Iya. Oh, jadi untuk menyakitin bapaknya. Iya. Tapi bapaknya kena kayak ini. Kena. Kamu merasa kasihan nggak sama anak ini? Kamu bukan sasarannya. Kamu harusnya kasihan dong. Misalkan kamu harusnya kalau kamu kena ke orang tuanya, jangan ini nggak berdosa. Kasihan masa depannya. Ya, ini harusnya contoh. Kalau kamu memang sakit sama seseorang aja, tapi jangan dengan orang lain. Gitu. Itu nggak boleh, sama zolim juga. Toh kamu juga tetap zolim, tapi kamu kasihin aja. Kamu merasa kasihan sama anak ini nggak? Ini umurnya masih muda. Kalau kamu nggak senang sama orang. Dan sekarang gini aja, kita nggak usah tempur-tempuran. Ini karena nggak bersalah, tolong diambil dulu, hilangin dulu. Kalau kamu pengen sama orang tuanya, ini hilangin dulu, balik, hilangin dulu. Sudah kosong Ustaz. Ya udah kosong, tapi ini telur yang kamu di sana itu, telur ini apa nih? Iya, telur. Nah telur kan, nah kamu di sana pakai lantaran telur, sarana telur. Telurnya di sana diambil dulu sama kamu, hilangin dulu. Ya, kita nggak usah ngadu-ngadu ilmu, nggak usah, karena kasihan anak ini. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang, ya, ini kenapa dia nggak bisa mulutnya nggak bisa untuk terkunci? Tolong dibuka dulu. Ini ada di sininya. Ya, yang mengunci. Bismillah, innahu min Sulaiman. A itu. A. B. C. Nah, terus minum. Sudah tidak ada Ustaz. Iya. Ini saya kasih garam ya. Ini garam Himalaya. Buat diminum kumur-kumur. Ustaz, kita belum selesai Ustaz. Ya, baik. Saya ingin berkomunikasi dengan Ustaz. Ya baik. Kita nggak usah marah-marah, nggak usah. Komunikasi baik-baik aja, silaturahmi ya. Ya kenapa? Ustaz, sebenarnya anak ini bisa untuk mengobati anaknya. Ya. Cuma dia belum mempelajari semuanya. Betul. Tolong anaknya diajarkan Ustaz. Ya. Dia punya cita-cita untuk menjadi perukia Ustaz. Kalau jadi perukia ini, kok kamu bisa tahu? Saya tahu. Saya mengontrol dia dari kejauhan. Dia sering membaca Al-Quran. Dia sering memberi air rukia kepada anak Ustaz. Sebisa dia Ustaz. Tapi dia kamu sebelumnya telah mempelajari di sana bersama Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi ya, baik. Udah itu, kita doang. Kamu masih dendam sama orang tuanya? Bapak, ini tidak Ustaz. Tidak, ya sudah. Kalau tidak udah kita. Saya pun muslim Ustaz. Kamu suka dukun kan? Ya kalau memang cuma dukun, kamu kalau udah nggak dendam ya udah alhamdulillah. Ya udah alhamdulillah, artinya sudah anggap ini nggak ada masalah ya. Ya oke. Tujuan saya cuma ngobatin dia. Kasihan umur masih muda, panjang. Kalau kamu memang masih berdendam sama bapaknya,
Ya. Tidak ada dendam Ustaz Ya. bagi saya. Baik, baik ya. Insya Allah ini langsung Ustaz. Ya. Ya, silakan keluar ya. Bagi- Silakan, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sempat membacanya. Ah, ah. Dia ada Oh. Nah sekarang kamu kan amalan dari kakak iparnya, ya, yang kamu kan jin kafirnya. Nah sekarang gini, kamu mau nggak saya tunjukin hidup yang bahagia dan kamu bebas hidupnya? Artinya gini, kamu nggak terikat oleh seseorang, oleh makhluk Allah. Jadi kamu, ya contoh begini, kamu bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti kamu hidupnya akan bahagia dunia akhirat, dan kamu belajar agama Islam karena Islam itu indah, mulia, ya, dan kamu nanti hidupnya akan berubah. Mungkin selama ini pakaian kamu compang-camping, nanti setelah masuk Islam insya Allah kamu berpakaian yang rapi, putih, indah, dan kamu akan ditemani oleh bangsa-bangsa jinmu dari kaum jin muslim, ya, insya Allah itu insya Allah. Tapi ya itu kamu harus ikhlas, kamu harus ikhlas. Kalau kamu nggak ikhlas susah, dan kamu akan selama hidup begitu tersiksa. Saya cuma nawarin doang, mau nggak? Mau ya? Nah gitu dong. Tapi ikhlas ya, ikhlas ya, nggak ada paksaan yang baik. Supaya kan selama ini kamu kan amalan dari kakak ipar kamu, nah kondang kan, artinya kamu kan selalu nyari ya, nyari, nah kesono sini luntang-lantar lah istilahnya, ya. Nggak ada karuan, ya makanya saya menawarkan sama kamu untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat supaya kamu hidupnya lebih terarah, ya. Baik, ikhlas ya. Baik, ya Allah mudahkan ya Allah, jinnya dalam tubuh orang ini bersahadat ya Allah. Ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi. Pergi kamu. Jangan mengganggu anak ini. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Lindungilah jin ini ya Allah. La haula wala quwwata. Ya Allah, hilangkan ya Allah gangguan jin kafir ini ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Udah, kalian udah pergi. Ingin masuk Islam. Pergi udah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah. Ya. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, ini jin kafir nih. Allahu Akbar, subhanallah. Udah, dia udah pergi. Itu juga ya. Ini jin kafir, itu dari jin iblis. Baik, biasanya. Aku bersaksi. Tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Ya Allah, beri kenangan ya Allah pada jin ya Allah, dan pribadi yang bagus ya Allah pada jin ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah masya Allah. Nah, ya. Ya Allah. Tunggu. Pesan saya, kamu ikut sama jin muslim ini belajar agama di masjid atau di Mekah ya. Ya Allah, datangkanlah raja jin muslim ya Allah untuk menjemput jin yang baru bisa ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Hadir. Dia sudah datang. Ya alhamdulillah, kamu ucapan salam ikut teman ya. Kayaknya ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan keluar. Silakan. Jadi tadi Mas dulu pernah belajar di kakak iparnya ya? Irwan namanya. Nah tadi kodam dari dia, amalan dari Irwan itu, almarhum, itu datang ke dalam tubuh Mas ini mengatakan bahwa dia benci sama Mas karena Mas rajin ibadah. Nah jin tersebut adalah kafir. Dan alhamdulillah telah disahadatin oleh kita masuk Islam, alhamdulillah mereka masuk Islam. Dan juga masih banyak gangguan yang lainnya, ya, dari jin kafir, dari pengikut yang almarhum itu yang kafir, ya. Tapi alhamdulillah Mas setelah diberikan amalan itu kan setengah jalan ya, nggak itu, alhamdulillah. Ya ini akibatnya kalau kita misalkan nyari ilmu kepada orang yang salah, gitu ya, artinya nggak sejalur, nggak sepaham dengan kita, gitu ya. Ya ini suatu pelajaran bagi kita semua.
Maka berhati-hatilah, ya. Yang penting kita ingat kepada Allah dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya. Mas pernah diruqyah kan sebelumnya? Iya, Ustaz. Sama Ustadz Muhammad Junaidi? Sama ini ya, sama anak buahnya. Anak buahnya di sono di markasnya. Iya. Nggak ketemu Ustadz Muhammad Junaidi? Kalau dia kalau ada rupiah masalah jadi baru datang Di masjid apa namanya? Abadiyah. Ya Al-Abadiyah. Al-Abadiyah. Itu masnya di masjidnya atau di rumahnya? Di masjidnya. Oh, ruqyah masalah aja. Kemudian hari saya ingin diruqyah lagi kan. Hmm. Waktu itu memang kan saya sakit juga. Karena saya paham penyakit ini bukan penyakit medis. Saya jadi ke sono. Sono dan betul memang penyakit ini bukan penyakit medis. Suatu kiriman dari orang yang membenci saya. Dan alhamdulillah ya di sana juga udah. Yang ruqyah siapa yang ruqyah? Anak buahnya? Ustadz Sunaji. Ustadz Sunanji. Oh, Sunanji namanya. Beliau mungkin Ustadz Junaidinya pas nggak ada di tempat kali ya. Mungkin beliau sibuk sering keluar kotanya. Ya baik. Saya juga sudah lama belum silaturahmi ke Ustadz Junaidi karena pertama ya saya juga sibuk, keduanya mungkin beliau juga sering keluar kotanya. Insya Allah kita doain Ustadz Junaidi selalu dalam keadaan sehat selalu, dapat perlindungan dari Allah ya. Baik, tadi ada pesan-pesan dari kodamnya bahwa masnya itu perlu dibimbing supaya menjadi ruqyah. Nah sekarang saya mau nanya dengan bertanya, coba jawab dengan ikhlas, apa memang benar ada niat untuk jadi ruqyah? Setelah saya diruqyah di sana ya Ustaz, saya selalu bermimpi ngobatin orang terus setiap malam ngobatin orang. Terus saya sholat tahajud, ya Allah, kalau memang ini jalan untuk saya akan jalankan ya Allah. Tapi tolong bantu saya, ya Allah, lindungi saya dari orang-orang yang ingin menyakiti saya. Itu aja Ustaz. ya, tapi ada niat nggak dari lubuk hati ikhlasnya untuk menjadi artinya ngebantu orang lah, bukan jadi ngebantu orang untuk ngobatin, ada nggak? Iya Ustaz, saya Benar. niat. Benar ya? Iya. Baik, kalau memang itu nanti saya bimbing ya, jadi saya bimbing oleh saya, tapi ingat kalau sudah terjun untuk ngobatin orang, kita harus ikhlas lahir batin dan harus siap resiko. Paham? Resikonya tahu nggak nih kalau kita ngobatin orang lain? Sempat dibilangin juga sih di sana, kamu bakal dimusuhin jin sama dukun. Ya. Kata Ustaz. Bener kan? Muhammad Junadi. Ya, bener kan? Nah, jadi kamu udah berkeluarga kan? Kamu sudah berkeluarga? Udah itu. Nah, baik, dengerin. Harus kamu juga, masnya juga harus menasihatin istrinya bahwa kalau kita sudah Tapi terjun. mohon maaf Ustaz, saya udah pisah sama istri. Oke, enggak, ini seandainya masih ada. Selalu nasihatin istri bahwa saya itu sudah terjun di dunia pengobatan untuk membantu orang yang sakit. Resikonya ya berhadapan dengan jin, juga berhadapan dengan dukun. Dan resiko juga diri sendiri dan juga keluarga. Biasanya kalau kita mampu menahan suasana, biasanya istri atau anak yang nggak mampu. Jadi kita harus sabar. Nah, saling mendukung. Jadi dalam keluarga itu harus mendukung. Jadi nggak bisa kalau masnya jadi ruqyah, istrinya nggak ngedukung, anak yang ngedukung nggak bisa. Itu repot itu. Jadi harus mendukung. Ya, harus saling mendukung. Karena itu satu kesatuan. Intinya minta izin sama orang tua dulu. Nah, itu bagus. Minta izin sama orang tua karena ini dalam keadaan kebaikan. Dan satu lagi sejak kita jadi ruqyah itu nggak ada puasa. Ya, artinya nggak ada puasa untuk amal-amalan gitu loh. Karena kan memang yang sebelumnya saya menjalankan di dekat makanya saya nggak jalankan. Jadi kalau nanti terjun di dunia pengobatan khususnya ruqyah itu tidak ada amal-amal yang dipuasakan. Yang penting kita beribadah pada Allah, puasa sunajah Senin Kemis, dan selalu kita seperti saya ini selalu istighfar sama sholawat. Saya banyakin sholawat. Insya Allah dengan sholawat itu kita dimudahkan dalam ruqyah. Kita tuh ada aja ya
seperti kita ini ada aja apa ya, petunjuk yang mendadak. Ya. Mungkin orang pada bahwa saya ini bisa punya melihat, saya nggak bisa melihat apa-apa. Cuma ketika saya meruqyah saya langsung bisa ada petunjuk, merasakan. Itulah kehebatan istighfar sama sholawat. Ya, saya selalu sholawat. Ya, pagi, petang, saya lagi duduk apa sholawat terus. Apapun sholawat saya sholawat. Makanya saya gampang mudah kontak dengan jin. Karena mungkin itu dari bersolawat. Ya, nggak ada saya puasa yang lain yang tidak ada. Ya kalau narik penyakit kita pakai tenaga lah, nggak mungkin nyari penyakit begini, nggak mungkin. Kita pakai tenaga. Saya punya keyakinan dengan tenaga saya keluarkan dengan sholawat, insya Allah saya akan dimudahkan. Urusan Allah untuk membantu kita. Jangan tanya itu bantuan jin, urusan Allah. Mau dari jinnya, mau dari malaikat, urusan Allah kita. Nggak usah berpikir ke sono. Karena kita setiap ruqyah itu gaib. Ya, kita berhadapan dengan gaib. Nah, jin itu ada pandai pendusta, menipu dan seterusnya, lihai dia. Nah, kita juga bagaimana caranya supaya kita nggak didustai oleh jin, tidak dikelabui oleh jin. Contoh, kalau kita ingin menangkap orang bandit nih, penjahat kelas kakap yang licin tangkap, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu, wah siasat dia apa, ya, kelicikan dia, kelemahan dia. Jadi sama ruqyah. Kita harus kembangkan ilmu kita. Jin itu kuncinya pendusta, pembohong dan seterusnya. Kita jangan sampai didustai oleh jin. Bagaimana caranya? Ya kita kepada memberikan ilmu supaya kita tidak mudah didustai, dibohongi oleh jin. Sehingga dia bisa, walaupun dia dusta, kita tahu kelemahan mereka, kita hancurkan. Itu. Jadi kalau kalian jadi ruqyah, kembangkan. Ya, kembangkan ilmu kita. Insya Allah. Tadinya kan sebenarnya mau ke sana tapi rasanya jauh banget ya. Jauh. Perjalanan kan Iya. 1 jam lebih. 1 jam. Saya dulu waktu belajar di Ustaz Muhammad Junaidi, ya kan, saya juga sama. Saya nggak ada pikiran macam-macam. Saya bisa membantu orang. Ya, saya belajar, ya berangkat. Saya paling demen kalau ketika ada Ustaz Muhammad Junaidi itu ruqyah massal. Di situ saya menimba ilmu, saya perhatikan guru saya perhatikan yang lainnya, dan saya itu selalu turun tangan langsung. Nggak ada saya lalu datang, saya langsung turun. Karena dengan turun tangan langsung ketika di lapangan, itulah ilmu. Dan saya tidak ada rasa takut waktu itu, walaupun saya baru, tidak ada rasa takut. Karena saya ikrarkan hidup mati saya di jalan Allah. Jadi alhamdulillah, saya nggak ada cita-cita jadi peruqyah, nggak ada. Saya tidak ada cita-cita jadi peruqyah, tapi Allah menunjukkan seperti ini. Itulah, ya. Banyak kita bilang orang yang ini yang jangan, biarkan nanti. Kita jangan terlalu usil sama orang lain, biarkan. Kalau kita usil sama orang lain yang ini, kita orang udah naik ke puncak gunung, kita masih di situ aja. Itulah kelemahan, ya. Kita jadikan diri kita sendiri. Jadikan diri kita pengobatan sepertinya beginilah, gitu. Ya kan? Jadi ruqyah itu bukan hanya baca dan pukul Bismillahirrahmanirrahim, udah pulang nggak. Kita kembangkan ilmu-ilmu dari ruqyah itu. Makanya setiap banyak pasien yang datang atau ruqyah massal di masjid, itulah harus benar-benar kita belajar dari di situ di lapangan, ya. Dari kesalahan kita perbaiki. Ya, insya Allah kalau Mas memang ada niat menjadi ruqyah, ya insya Allah akan saya bimbing. Ya, karena tim kita juga alhamdulillah banyak kan dari pasien, ya kan, dari pasien, ya ikut-ikut, ya, sehingga setiap saya ruqyah dipanggil mana saya selalu bawa orang tersebut, ya ada. Udah lihat di YouTube? Udah. Nah, bisa ada yang gambar, itu belajar dengan sendirinya. Pasien saya belajar gambar, dia nggak bisa menggambar, belajar dengan sendirinya karena izin Allah. Setelah kita ruqyah, sama ya Allah, kalau memang ini memang ahlinya, berikan ya Allah kalian. Alhamdulillah, ya, nggak ada. Kita puasa nggak ada, puasa amal-amal nggak ada. Ya, insya Allah dengan istighfar, banyak istighfar, amal sholawat itu ada keberkahan seperti saya alami. Ya, banyak sholawat, insya Allah.
Dengan sholawat doang kita interaksi jin gampang. Oh ini jinnya tinggi-tinggi Bismillah ngomong jinnya. Kenapa? Keagungan Allah. Ya. Itu saya itu. Nggak ada saya puasa nih. Kalau saya niat nggak ada jin, tinggal jin ngomong langsung ngomong. Ya, paham ya? Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini Bapak introspeksi diri juga ya. Ya semoga Insya Allah ini penyakit ya Allah sembuhkan ya dalam beberapa hari ya. Ya tetap sholat ya, walaupun begini tetap sholat, jangan tinggalkan sholat. Paham ya? Ya silakan Mas sepatah dua patah untuk para netizen yang ada di mana saja ya, untuk supaya jangan istilahnya mencari ilmu yang di luar yang misalnya kemampuan kita lah. Untuk dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari saya khususnya untuk yang muslim ya, jangan sekali-kali pertama mendatangi dukun, dan kedua belajar mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang diajarkan oleh dukun. Karena apa? Karena itu akan mengakibatkan suatu kehancuran bagi diri kita sendiri maupun keluarga. Itu saja. Assalamualaikum. Ini Mas baru pertama kesini kasih Pak ya ke sini ya. Iya. Mas tahu dari mana alamat ini? Awalnya sih buka-buka Google nyari ruqyah. Terus kan di situ tertera ya ruqyah Asyifa Cikokol. Wah ini ada yang deket nih kata saya kan gitu. Daripada ke sono ke Tegal Alur, mungkin jaraknya juga agak jauh, lebih baik saya kesini. Dan alhamdulillah mungkin ini atas izin Allah juga ya, karena memang adik saya sedang sakit dan ini mungkin petunjuknya, makanya saya bawa ke sini. Pernah ada di YouTube? Iya pernah. YouTube ya. Kemarin juga saya meruqyah pasien yang dari Pekalongan. Tapi ini sahabat ya. Kemarin saya belum lama ini meruqyah pasien yang kena sihir 4 tahun. Kemudian sukma ditahan oleh dukun dukunnya dari Pekalongan. Dan diruqyah lewat jarak jauh online. Kok bisa? Bisa. Tapi beberapa catatan sahabat. Sebelumnya itu pasien tersebut malam sudah saya ruqyah. Karena sukmanya ditahan, dia tidak konsen. Setiap pasien yang sukmanya diambil oleh dukun itu pasti tidak akan konsen di ruqyah dan tidak akan reaksi. Nah saya minta bantuan untuk ya memanggil sukma dukun ataupun jin yang ada dalam tubuh orang itu, karena saya yakin ini ada gangguan. Makanya saya minta akhirnya bantuan ya dari pasien saya yang ada di Batang. Nah dari Batang datang akhirnya ke Pekalongan karena beliau memang sudah saya ajari ya beberapa kali ruqyah dari jarak jauh. Nah, akhirnya saya minta bantuan tersebut ya Mbak Tini itu untuk murid. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah saya dibacakan ayat Al-Quran, jinnya masuk yang ada dalam tubuh orang tersebut ke dalam Mbak Tini dan dialog bla 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 bla. Dan kemudian sesi terakhir adalah dukunnya, sukma dukunnya saya masukkan. Nah, mengapa dalam video tidak selalu ada baca ayat Al-Quran? Memang sengaja sahabat tidak saya rekam untuk baca Al-Quran karena kalau direkam terlalu lama. Jadi saya ambil yang kira-kira yang bisa menghibur saja ya. Ayat Al-Quran tidak saya rekam. Jadi selalu saya membaca ayat Al-Quran ya. Jinnya, sukma dukunnya saya kunci dengan ayat Al-Quran. Jadi sahabat kalau selama ini nonton di video kok nggak dibaca Al-Quran, itu selalu dibacain ya. Ya, selalu saya bacain ayat Al-Quran tapi tidak direkam. Dan demikian sahabat ya. Jadi kalau ruqyah dari jarak jauh itu selalu ada yang harus perhatikan adalah si pasien itu harus dampingi dengan keluarganya ya. Apabila memang pasien itu bisa kesurupan ya alhamdulillah. Berarti tidak capek-capek kita. Tapi kalau jadi masalah kalau si pasien ini ketika ruqyah nggak malamnya apa-apa, biasa gitu. Nah ini jadi masalah bagi ruqyah. Nah, oleh karena itu ruqyah nyari bantuan ya orang yang peka lah, peka. Untuk apa? Untuk menanyain ini.
gangguan jin yang ada di pasien itu supaya masuk ke jinnya ke dalam tubuh orang tersebut. Ya, karena apa? Kalau kita meruqyah lalu pasien itu diam saja, ya kita capek karena jarak jauh, ya kan? Ya, apalagi juga datang di ruqyah itu ada gangguan jin, tapi ketika ruqyah diam saja, kasihan. Pernah ada kasus suami istri di sihir. Nah, suaminya ini kena sihir sebetulnya, tapi dia tidak merasa. Akhirnya saya minta bantuan tim, akhirnya masuk tuh jin yang ada dalam suaminya ke dalam tim, tubuh tim, dan dia cerita bla bla bla. Itulah sahabat. Jadi kita harus punya cara-cara tersendiri ya untuk bisa mengetahui penyakit pasien. Ya, contoh seperti ini. Ini kena sihir. Kita obatin, dia tidak muntah dia apa. Tapi alhamdulillah dengan ada keluarganya yang dia bisa gampang masuk, kita ada bantuan ya dari jin muslim untuk memberikan informasi ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak mesti harus ketika di ruqyah itu dipukul-pukul, baca-baca lalu muntah udah begitu. Jadi kita harus punya trik-trik yang lainnya untuk cara mengobatin. Jadi oleh karena itu tetap belajar sahabat yang ingin jadi peruqyah, tetap tingkatkan ibadahnya, terus istighfar dan sholawat. Insya Allah dengan sholawat ya kita dimudahkan segalanya. Demikian sahabat, sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.